Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya. Sekalian aja kan. Itu jadi beban. Nggak separuh begitu nanti nggak dapet tiket gitu kan. Itu urusan Anies. Soalnya kenapa? Ini bawa sial. Gara-gara belum jadi aja udah menodai masjid. Gimana kalau udah jadi? Bukan tempatnya di masjid. Dengan atas dalih apapun lah, mahu mahallu fi masjid. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya. Sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya. Itu yang saya bilang tadi. Istilah boykot itu justru untuk menguji tajamnya moralitas orang pemimpin. Kan visi kan diuji berdasarkan energi moralnya, bukan energi elektabilitas yang bisa dibayar ke lembaga survei kan. Tapi kalau bilang nggak separuh begitu nanti nggak dapet tiket gitu kan. Itu urusan Anies, bukan urusan saya. Saya ingin supaya moral itu dikedepankan. Kalau orang bilang ya demi 20% Anies, ya kalau begitu kenapa mesti pilih Anies? Kenapa nggak pilih yang lain tuh Ganjar aja? Kan sama aja kan mentalnya kan. Akhirnya mental Anies sama dengan mental Ganjar kan. Meneruskan separuh dari Pak Jokowi. Dan di ujung Pak Jokowi akan pungut keuntungannya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dengar dan lihat sendiri. Bahkan seorang Rocky Gerung pun bingung dengan manuver-manuver ya yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Bagaimana enggak? Anies Baswedan tidak pernah menyatakan keputusan final tentang apa visi dan misi yang sebenarnya yang akan dilakukan oleh seorang Anies Baswedan. Benar apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung? Anies Baswedan terkesan separuh-separuh. Seperti contohnya, apakah Anies Baswedan ketika menjabat presiden akan kembali ya menghidupkan HTI atau FPI? Hal itu pun dijawab dengan penuh keraguan. Kenapa? Karena Anies Baswedan masih membutuhkan basis pendukung dari mereka. Demikian pula dengan koalisi yang dikatakan dengan koalisi perubahan. Apa yang dirubah? Apakah Anies Baswedan adalah antitesa dari Jokowi? IKN apakah harus dihentikan? Apakah program-program dihentikan kemudian diganti lagi dengan program baru? Inilah yang menimbulkan keraguan-keraguan terhadap Anies Baswedan. Anies Baswedan tidak menyatakan dengan secara tegas, bahkan kepada paham-paham yang notabene sudah ya dianggap terlarang di Indonesia seperti HTI dan FPI. Itulah Anies Baswedan. Seorang Rocky Gerung pun sampai bingung dengan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Bahkan di akhir kalimat Rocky Gerung mengatakan, kalau Anies Baswedan separuh-separuh, ngapain pilih Anies? Mending pilih Jokowi, pilih Ganjar, yang secara jelas akan meneruskan program-program dari Presiden Joko Widodo. Ingat Rocky Gerung. Kemudian dari segi politik identitas teman-teman, di berbagai kesempatan bahwa politik identitas ya itu sangat tidak kita setujui. Menjadikan tempat ibadah sebagai alat kampanye ya. Anies Presiden, 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 Anies. Hanya unem menangis membayangkan berapa yang ini ini ini. Terus apakah sebenarnya politik identitas? Ya untuk lebih lengkapnya teman-teman, kita
mendengar tauziah ungkapan dari Habib Novel bin Jindan supaya kita mengenal ya apakah masjid itu cocok untuk dilakukan kegiatan kampanye. Bisyu'alat minan nar fi wajhi ahab ilayya min ayyukallimani ahadun bainal maghrib wal isya bi kalamid dunya. Lebih baik itu saya lebih suka muka saya nih disodorkan bara api, dipukul muka saya pakai bara api depan muka, itu lebih saya sukai daripada orang ngajak ngobrol dunia di hadapan saya antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya dibawa omongan duniawi, lah bukan tempatnya, nggak mau. Mendingan disodorkan api depan muka, jangan sodorkan dunia depan muka saya. Orang dulu begitu, tahu waktu. Masjid mereka suci dari berita-berita duniawi, nggak ada urusan dunia. Ada orang bawa berita dunia di masjid, dagang, itu Nabi suruh bilang, la arbahallah tijaratak. Ada orang ngumumin barang hilang, la raddallah dalatak. Begitu. Ada orang dagang, bilang semoga dagangan ente bangkrut, nggak laku-laku. Disuruh sumpahin gitu sama Nabi. Bilang ada orang ngumumin barang hilang, semoga tuh barang kagak ketemu. Nabi emang tukang nyumpahin orang? Kagak, itu bukan sumpahin orang, itu ngedoain. Kalau seandainya gara-gara nih harta ente jadi menodai kemuliaan masjid, cuma gara-gara harta, itu harta bawa sial. Mudah-mudahan tuh dagangan nggak laku, soalnya bawa sial. Gara-gara barang yang hilang, ente menodai kehormatan masjid, begitu berarti itu barang yang hilang bawa sial. Mudah-mudahan nggak balik. Nah kalau ada orang kampanye di masjid bagaimana? Mau kita bilang apa? Mudah-mudahan nggak jadi gitu. Soalnya kenapa? Ini bawa sial. Gara-gara belum jadi aja udah menodai masjid. Gimana kalau udah jadi? Bukan tempatnya di masjid. Dengan atas dalih apapun la mahu mahallu fi masjid. Iya, saya sepakat dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Habib Novel bin Jindan, bahwa masjid yang suci, tempat ibadah yang suci tidak layak, tidak pas untuk diadakan acara-acara kampanye, acara-acara politik. Dan saya sangat menyetujui hal itu. Bagaimana masjid yang seharusnya dipakai untuk menyuarakan tentang masalah-masalah ukhrawi, masalah-masalah akhirat, masalah-masalah spiritual, tiba-tiba dijadikan ajang untuk berkampanye, tiba-tiba dijadikan tempat untuk menggait massa. Masjid adalah tempat yang terlalu suci, sangat suci, untuk kemudian dialihkan menjadi tempat-tempat kebusukan. Ya, tempat-tempat menyampaikan acara-acara politik, di mana acara-acara politik setiap perkataan yang diucapkan mengandung kata-kata manipulatif. Karena itu politik seperti itu. Saya kira nggak layak masjid yang tempat suci dijadikan tempat seperti itu. Jadi teman-teman, kita harus berpikir secara jernih. Pelajari segala sesuatunya sebelum kita memilih. Lihat rekam jejak. Seperti apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan juga. Lihat rekam jejak. Kemudian setelah kita melihat rekam jejak, mari kita tentukan pilihan yang terbaik untuk bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.